kesulitan makan pada anak, kita harap banget ya sebenarnya tidak terjadi kesulitan. Karena kalau udah susah, kalau misalnya kayak umur 1,5 tahun, itu jadinya kita nunggu itu nanti pasti dia jadi gampang. Tapi ada hal-hal yang di sini mungkin bisa diperhatikan gitu ya. Oke, kita mulai saja ya. Nanti kita supaya nggak bosen, kalau ada yang mau ditanyakan langsung angkat tangan aja ya. Jadi artinya kita sambil ngobrol saja ya. Jadi saya bikin seperti ini supaya saya nggak loncat-loncat sebenarnya ya. Dan kalau di kamar praktek itu kalau datang dengan kesulitan makan, kalau dikasih waktu 1 jam itu aja kurang. Jadi makanya kenapa saya lebih seneng itu parenting dulu, tahu ilmunya dulu, supaya startnya atau basic ilmunya tuh tahu gitu, sehingga kita diskusinya jadi nggak loncat-loncat gitu ya. Jadi ini saya akan mulai ya. Jadi sebenarnya kalau udah di atas setahun masih susah makan, itu pasti banyak yang kita harus kerjakan. Tapi kalau masih di bawah setahun itu kita sebetulnya masih punya harapan gitu ya. Oke, jadi saya akan terangkan satu persatu ini perkembangan oromotor anak ya. Jadi ini sebenarnya yang kenapa banyak sekali yang tadi ada 20 bulan itu nangis terus, begitu ditempelin ditetek langsung diem gitu. Jadi artinya itu pasti itu akan susah kalau tidak disapih gitu ya. Jadi kalau kita mau tahu ya, kalau di Instagram itu sering sekali saya suruh tengkurap, sebetulnya dasarnya ada ya. Pertama kalau menyusui itu kan sebetulnya Tuhan udah kasih ya, kalau di atas 36 minggu ya, pokoknya di atas 8,5 bulan gitu, refleks isap itu udah ada. Itu nggak diajarin baiknya. Memang namanya refleks primitif ya. Refleks primitif itu diperlukan untuk menyusui. Jadi yang penting kan paling kita posisi pelekatan. Kita nggak membahas itu di sini, tapi itu adalah dasar bonding. Makan itu adalah perlu bonding. Dia harus percaya, trust dengan yang ngasih makan. Jadi artinya kalau ibu-ibu menyusui itu modalnya udah gede banget untuk bisa menyusui. Tapi kenapa dia tidak sebagus yang kita harapkan gitu ya. Kemudian ada namanya refleks oral. Jadi semua yang dimiliki oleh bayi di awal itu refleks itu memang udah ada ya. Jadi kalau dikasih tete, dapat dia di langit-langit yang halus, langsung ada sucking, kemudian langsung ada menelan, itu refleks. Memang dari sononya begitu. Nah kalau dengan bertambahnya usia, refleks itu dia berganti menjadi gerakan-gerakan yang bertujuan. Namanya itu tadi gerakan volunteer, gerakan yang mempunyai tujuan. Nah gerakan mempunyai tujuan itu tidak bisa tidak dilatih. Kalau dia tidak dilatih ya nggak bisa gitu. Sama seperti orang main piano, ada pianonya tapi nggak pernah latihan, nggak bakal bisa. Itu makan persis sama seperti itu ya. Kemudian gerakan volunteer ini ya, itu semua ya. Jadi dia akan didapatkan kalau dia mendapat stimulasi sensorik. Itu kan semuanya di menyusui adanya ya. Tapi dia tetap nanti dengan bertambahnya usia, fase oral yang cuman begini doang ya, dengan kita suruh dia tengkurap, dia begitu, langit-langit dia akan melengkung, lidah dia akan lincah gitu sebenarnya. Kenapa disuruh tengkurap? Karena tengkurap itu bukan hanya untuk angkat kepala, tetapi juga mulut itu dia akan melengkung ya. Dengan melengkung, lidah itu punya space ya. Dengan dia space ada, kalau ada sendok dia akan bisa ngambil, kalau ada makanan dia akan bisa ke belakang. Jadi sebetulnya itu, jadi itu ada rangkaian. Jadi makanya kalau dia udah waktunya makan terus kita tetein juga, nah jadi itu kan tidak maju ya. Jadi makanya kita perlu banget menjadwalkan gitu ya. Nanti di introspeksi di mana yang belum dikerjakan itu dikerjakan ya. Kalau nggak bisa dibantu, terus aja dia di situ. Nah makanya ini saya kasih gambaran. Pertama menyusui, kemudian di usia 4-6 bulan gerakan tadi yang primitif yang refleks itu dia berganti menjadi volunteer. Jadi artinya kalau dikasih sendok, dia menyapu sendok itu dia harus berlatih, dia harus punya kesempatan untuk melakukan itu anaknya. Nah kalau dia misalnya dipakein susu aja terus dengan dot, itu juga dia nggak maju gitu ya. Kemudian juga kalau dia sampai akhir nanti menjadi keterampilan ya, kayak ngisep ini kan ini sulit, tapi bisa nggak usia 7 bulan? Bisa kalau dia dikasih terus ya. Saya kapan itu lihat video
saya bukan orang mau memperlihatkan selebriti bisa, enggak. Tapi kebetulan selebriti itu dilihat, ya. Raffi Ahmad dan si Gigi itu dia nggak bisa pakai botol yang gede. Dia umur saya itu yang paling kecil saya lihat bisa pakai sippy cup 4 bulan. Karena dia nggak bisa pakai botol. Ya, saya lihat sekarang Gigi melakukan di adiknya. Ya, jadi artinya itu tadinya dot banget, kemudian dia pengen nyusu lagi, ya udah berarti kan harus switch. Nah, terus pakai sendok kan susah, cuma segitu dikit, padahal bayinya udah biasa minum banyak. Jadi mau nggak mau dia harus pakai media yang bisa ngasih banyak. Nah, itu pasti yang mengarah ke sana. Jadi artinya pada anak-anak yang udah umur 1 tahun masih netek atau masih pakai botol sucking, ini dilakukan gitu supaya dia lebih lincah, lebih, saya bilang mulutnya jadi naik kelas gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini menyusui itu dasar perkembangan. Nah, jadi artinya ini kan yang ada 5, 4 menyusui, artinya kan masih banyak banget kesulitannya, masih di step itu, masih di step sucking. Jadi jadi masuk akal dia akan susah makan gitu. Nah, kenapa program menyusui itu sampai 2 tahun? Sebetulnya programnya betul, tapi yang nggak bener adalah waktunya kapan. Ya, kapan dia boleh nyusu, kapan dia harus makan. Ya, karena secara dasar kalau dia pakai tete itu sebetulnya mulutnya bagus banget. Ya, coba kita lihat ya, payudara bentuknya seperti mangkok. Jadi anak itu kan kalau pakai botol kan lancip ya. Kalau pakai itu kan, jadi dia akan dicetak seperti, kemudian waktu dia narik payudara yang kosong sama payudara yang penuh itu kan waktu dia kosong dikit banget otot dia yang bekerja. Waktu dia penuh dikit banget otot dia bekerja, hampir seperti dia pakai botol. Ya, makanya kalau yang dari pakai botol ke pakai tete, dia maunya yang payudara penuh. Begitu payudaranya kosong, bayinya melengos. Kalau yang sebelum nggak mau, yang bingung puting tuh, biasanya awalnya dia netek mau kalau penuh. Begitu dia udah mulai 10 menit aja netek, udah nggak mau bayinya, karena dia harus pakai otot yang lebih banyak. Jadi artinya mulutnya bayi kalau ditetekin langsung itu harusnya lebih bagus, ototnya tuh lebih bekerja, ya, gitu ya. Jadi artinya kalau anak-anak menyusui itu harusnya tidak boleh susah makan, gitu ya. Kalau yang di sini semuanya sulit makan ya? Semua yang tadi menyusui susah makan? Makan diemut itu tanda susah makan juga. Ya, makan tidak mengunyah, mood itu kan begini juga kan, sucking. Ya, sucking itu ya 0-6 bulan itu, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian menyusui itu kan otomatis anaknya karena dia terus ditetel, dia punya bonding. Bonding itu sebetulnya dibutuhkan pada proses makan. Makan itu memang betul-betul harus ada trust, nggak boleh maksa, anaknya harus nyaman dengan yang nyuapin. Jadi artinya kan ibu-ibu menyusui itu harusnya punya bekal yang lebih tinggi daripada orang yang tidak menyusui. Harusnya, ini saya bicara harusnya. Tapi kenapa kok di kamar praktek kok nggak sesuai dengan teorinya gitu? Saya juga sama kok bertanyanya begitu. Kenapa saya masih terus aja nyari, kenapa sih orang kok susah banget ya begitu masuk MPASI jadi jelek gitu. Tapi saya tidak menganjurkan pakai ASI perah. Tapi kalau dia usia 4-5 bulan, saya sekarang karena banyak sekali yang susah makan, saya minta dikombinasi dengan ASI perah setelah dia usia 4-5-6 bulan. Ya, jadi kalau begitu dia makan, di tetek itu kalau bisa dijadwalin banget. Gitu ya, bener-bener dijadwalin. Kalau yang udah di atas setahun, neteknya 2 kali aja, baru bangun sama mau tidur malam, udah selesai. Jadi jangan lebih dari itu. ASI perah boleh nggak? Boleh, karena dia kan tidak nempel di tetek. Ya, jadi ASI perah bukan di stop ASInya, tapi dijadwalkan dengan baik ya. Nah, ini adalah yang tadi saya gambarkan ya. Boleh diklik. Jadi kalau diklik video, nah ini ya, lihat dulu videonya. Ya, ini dia umur 3 bulan ya. Nah, jadi dia kan tadi saya bilang kalau dia tegak ya, terus tangannya masuk-masuk, itu sering kali di kamar praktek hampir semua ibu itu pasti suruh. Jadi maksudnya nggak boleh. Itu hampir semua ibu yang masuk itu jarang dia bolehkan. Padahal ini sebetulnya salah satu modal anak. Boleh dimatikan videonya. Jadi salah satu modal anak, awalnya kan dia sucking begini.
Nah, waktu dia masukin itu tadinya jari, nanti lidik, itu sebetulnya modalnya dia untuk seberapa dia bisa buka mulut nanti. Ya, jadi di samping untuk memindahkan refleks muntah yang tadinya di mulut, di depan adanya. Ya, jadi kalau kita lihat, kalau kita kasih rotavirus itu kan banyak bayi begitu kita tetesin mau muntah dia. Kenapa? Refleks muntah itu masih di depan. Jadi dengan dia masukkan ke mulut, tadinya jari terus jadi gitu, terus ke belakang, itu dia ke belakang dia pindahnya. Jadi harapannya waktu dia usia 6 bulan ketika kita masukin sendok, itu dia berlanjut. Nah, ada beberapa bayi yang saya amati ya, ada ibu-ibu yang bilang, setiap kali mau masuk, dia langsung begitu. Kenapa? Karena pengalamannya dia, begitu dia begini, dibeginiin. Itu tercatat dengan baik di otak bayi. Sehingga hasilnya itu. Nah, kenapa ini kita bilang mencegah? Jadi waktunya dia fase oral itu jangan disaruni tangan. Jadi artinya sarung tangan itu pagi-pagi harus sudah dilepas. Bahkan enggak, kalau di rumah sakit kan kita nggak pernah saruni tangan karena memang itu tidak ada fungsinya, gitu kan? Nah, kemudian fase oral itu difasilitasi sesuai dengan usia. Jangan 8 bulan masih begini. Artinya apa? Artinya mulutnya dia nggak dapat tugas sehingga dia masih begini. Jadi itu juga tanda bahwa dia bablas, gitu ya. Jadi artinya begini ini boleh tuh di 1,5, 2 bulan. Nah, waktu 3 bulan begitu dia masuk ke fase angkat kepala, itu jangan cuma ditentangin sehingga dia bablas jadi begini terus. Ya, jadi artinya semua perkembangan stimulasi itu nggak boleh kebanyakan, tapi juga nggak ada gitu ya. Oke, jadi eksplorasi oral ini adalah salah satu yang kita mau bayi itu dapat ya. Satu, mendorong refleks muntah dari depan ke belakang ya, sehingga waktu kita kasih sendok dia akan bisa menarik makanan ke belakang. Kemudian juga dia bisa nih kan, kalau dia buka sedikit jari atau ini kan dia buka sedikit gitu. Artinya apa? Kalau dia makan apel gede atau makan paha ayam gede, kalau dia makan tempe goreng yang tipis kecil gitu. Jadi itu sebenarnya hasil dari dia eksplorasi oral itu gitu ya. Kemudian kalau dia ini yang nomor 3, bayi bisa melakukan integrasi visual motor. Jadi artinya kalau dia ambil ya, dia kan bisa ambil kalau matanya tuh bener, artinya berfungsi. Kemudian setelah ambil masuk mulut, ini sebetulnya satu keterampilan yang kalau kita nggak kasih dia ngambil barang atau titer atau mainannya dia begitu, dia juga jadi nggak bisa, nggak punya pengalaman itu. Makanya banyak juga ibu-ibu yang di kamar praktek bilang, nggak mau dok, anaknya itu nggak mau makanan di depannya itu nggak mau diambil gitu ya. Padahal ngambil itu kan sebelum masuk mulut mungkin kalau makanan nih dibejek-bejek dulu kan, atau dilempar, ya minimal dia bisa ngambil ya, minimal dia tidak jijik. Kan ada yang banyak yang jijik juga ya. Kemudian melatih bayi persepsi tubuh, artinya persepsi tubuh dia punya nih, tangannya ini punya ujung ya, tangannya ini ada jari yang bisa buat ambil. Ternyata tangan kalau dia masuk di sini, di sini kan ada pusat-pusat tangan, kaki itu nanti kakinya masuk. Jadi dia punya persepsi tubuh, dia punya ujung tangan kiri dan kanan, atas, bawah dia punya. Jadi artinya kan kalau 4-5 bulan kakinya masuk ke mulut. Jadi sebetulnya itu semua berhubungan untuk nanti makan. Jadi artinya makanya kalau udah kejadian susah makan, koreksinya tuh susah banget. Karena kita di depannya itu kayak udah hilang gitu ya. Tapi bukan berarti berarti nggak mau makan, enggak. Ada step-step yang kita jangan lewatin lagi gitu ya. Jadi artinya nah, belajar mengenal tekstur kan sering ya susah naik tekstur ya, kalau dikasih itu ngemut gitu ya, jagat ya. Kenapa dia susah? Karena sebenarnya ya ini juga belajar dari tekstur. Jadi kadang-kadang kan remote dimakan gitu kan. Jadi sebetulnya itu adalah salah satu cara bayi untuk mengeksplorasi supaya ada bagian-bagian yang keras, ada bagian-bagian yang lembut, yang mulutnya harus tahu gitu ya gitu. Kemudian latihan penguatan otot mengontrol postur tegaknya. Jadi artinya kalau dia dikasih begini kan dia nggak mungkin begini nih, banyak bayi bisa begini, tapi kan kalau dia udah bisa kayak duduk segala kan dia mengatur posturnya lebih tegak. Itu penting dalam proses makan. Makan itu kan nggak boleh begini, nggak boleh, nelennya jadi nggak benar, dia harus begini supaya makannya awas, langit-langitnya, lidahnya juga berfungsi baik, sama otaknya jadi lebih bagus. Makanya orang belajar juga kan nggak boleh begitu ya.
dia harus tegak supaya dia otaknya tuh berfungsi dengan lebih baik gitu ya. Oke, slide berikutnya. Ini jadi tujuan eksplorasi oral itu semua ya, melatih integrasi visual motor. Tadi visual itu jadi melihat, ngambil, jadi motor itu artinya bergerak gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini yang mungkin ibu di sini kelasnya ini, karena itu kan kita bayi udah lewat, kecuali ibu ya waktu hamil nanti yang berikutnya jangan salah gitu ya. Jadi artinya jangan pakai sarung tangan, kalau ada begini itu jangan dilarang. Sejak bayi baru lahir anaknya mesti ditengkurepin supaya dia lebih perkembangan motorik kasarnya itu semuanya dia dapat gitu ya. Nah, jadi kalau yang mungkin yang lain, ibu-ibu lain itu ini mungkin yang harus diperhatikan. Jadi makan itu banyak unsurnya ya. Unsurnya yang kalau dari segi sensorik itu kan artinya panca indera, sesuatu yang dirasa, sesuatu yang dipegang ya. Jadi kalau anak itu kenapa kalau yang udah di atas 6 bulan itu kalau dia pengen pegang sesuatu, entah sendok, entah makanan, itu biarin, jangan nggak dikasih, atau jangan cuma hak gitu ya, jadi bengong anaknya. Dia harus tetap harus ada eksplor, karena ada refleks juga begitu dia pegang. Kalau dia usia udah di bawah 6-7 bulan tuh sebenarnya kalau dia pegang itu buka mulutnya lebih gampang, memang itu ada refleksnya. Tapi kalau anaknya udah setahun ke atas udah susah makan, itu akan hilang gitu ya. Jadi jadi yang rasa dan aroma itu lebih berperan. Tampilan, suasana itu ya, nanti kita di belakang ada researchnya. Anak-anak yang makan bersama keluarga itu keberhasilan makannya itu lebih tinggi daripada dia makan sendiri. Kemudian suasana makan, posisi makan itu nggak boleh digendong begini, dicokokin gitu, atau didudukin gitu terus diajak keliling-keliling gitu, itu juga nggak boleh. Posisi makan tetap dia harus lihat makanannya ya, dia harus bisa pegang makanannya. Begitu makan dia harus rasanya juga enak, warnanya juga jadi anak itu kan sebenarnya colorful ya, kalau dia gitu-gitu aja plain gitu nggak ketangkep dia. Jadi itu semua aktivitas anak itu sebetulnya mereka itu harus ditarik ke main gitu, suasananya itu harus main, rasanya dia itu harus main, bukan artinya makan sambil bermain, enggak, itu beda. Bagaimana supaya rasanya makan itu buat dia itu main gitu ya. Entah kita, kalau saya dulu sama Paman Geri itu dengan bukan mulutnya, gitu ya. Atau misalnya dia lagi seneng lihat anjing, anjingnya lagi mau makan nih misalnya. Jadi artinya suasana itu harus dia dapat. Jadi kita nggak mungkin serius banget dia harus makan gitu sampai habis gitu. Kalau anak umur di bawah setahun itu mungkin nggak bisa dia, nggak bisa ya. Tapi kalau dia sudah terpola baru, misalnya umur 2, 3 tahun, 4 tahun baru gitu ya. Tapi kalau masih baru-baru makan itu kayaknya nggak bisa seperti itu ya. Nah, kemudian tekstur makanan ini seringkali juga menjadi PR untuk anak gitu ya. Jadi sebetulnya tekstur itu harus dilatih, tapi juga jangan mendadak sehingga jadi dia nggak suka gitu ya. Oke, salah satu cara untuk melatih tekstur ini tadi yang Jagat bilangnya ngemut ya, itu sebenarnya salah satunya adalah dengan mengambil terus masukkan ke gerahan kiri, gerahan kanan, itu pusatnya ngunyah. Jadi kita kan tetap harus eksplorasi. Ibu itu bagus banget ya, geser lagi ke tengah jadi ngemut lagi jatuhnya gitu kan. Jadi artinya mungkin makanannya kalau ditaruh gitu jangan dikeluarin dulu tangannya ibu. Jadi maksudnya taruh, tunggu dia 1, 2, 3 baru kita keluarkan. Karena kan dia nggak punya gigi kan? Iya, belum punya gigi ya. Kalau yang lain apa biasanya masalahnya? Ya, tutup mulut ya. Tutup mulut ya. Dipegangin juga nggak mau? Dipegangin. Maksudnya pegang sendiri juga sendiri? Mau, tapi kan nggak masuk ya. Maksudnya pegang mau, tapi belum masuk mulut. Iya. Masih nyusu? Masih. Nah itu yang saya bilang, pokoknya kalau masih nyusu di atas tahun itu dulu PR-nya. Di atas tahun kan umurnya ya? 7 bulan. Nah kalau 7 bulan penjadwalannya yang penting. Ya kalau 7 bulan itu sangat bisa dibenerin. Asal pokoknya ikutin apa yang kita sampaikan hari ini. Kenapa ini penting? Ini kita lihat ya, pertumbuhan anak sangat cepat di tahun pertama. 1 tahun itu usia yang sangat krusial, usia emas kita untuk mencapai berat badan ideal. Memang kan judulnya 1000 hari, tapi sebetulnya kalau udah di atas setahun itu lebih sulit. Ya, di bawah setahun deh. Kalau di atas tahun itu lebih sulit. Tapi kalau udah di atas tahun dia bagus. Kalau nanti dia ada kesulitan makan itu kita agak lebih tenang, gitu ya. Jadi
7, 8, 9 itu sebenarnya yang penting tuh berat badannya harus tetap bagus ya. Nanti kita lihat kenapa apa yang harus kita kerjakan kalau masih jelek gitu ya. Ini saya mau jelasin, mungkin ini udah pernah saya paparkan. 1 tahun pertama itu ya percepatan tinggi itu paling cepat ya, jadi dia 25 cm per tahun. Kalau yang paling cepat di dalam hamil, kalau orang lahir itu kan 48 cm kan, 9 bulan itu 48 cm. Kalau dia 1 tahun itu 25 cm cuman. Kalau tahun kedua itu 13 cm. Nah, jadi memang di 1 tahun pertama itu paling tinggi, tapi tahun kedua juga masih oke. Tahun ketiga dia lebih pelan, cuma 6-7 cm. Jadi artinya jangan sampai kita mendapat sudah umur 3 tahun, berat badannya masih udah kurang bagus, terus masih kesulitan makan. Nah, itu udah setengah mati gitu ya. Jadi artinya kenapa ASI eksklusif 6 bulan itu adalah salah satu kunci supaya bebas dari stunting, karena di situ kan percepatan tumbuh. Cuman tantangan berikutnya adalah di saat MPASI gitu ya. Nah, kemudian dia baru bagus lagi di fase pubertas. Ya, jadi kalau misalnya anaknya udah umur 3 tahun susah makan gitu ya, bukan berarti kita nunggu sampai pubertas ya, itu juga tetap nggak boleh. Nah, ini prinsip MPASI ya. Ini sebenarnya itu di bawah setahun ya. Kalau ibu yang 7 bulan masih oke, jagat juga masih oke. Prinsipnya tepat waktu. Tepat waktu itu artinya mulainya itu antara 4 sampai 6 bulan tergantung usia, tergantung berat. Saya nggak bahas itu di sini karena kan semuanya udah lewat di atas 6 bulan ya. Jadi cukup ya. Cukup itu yang menentukan cukup itu sebetulnya komposisinya kita, tapi berapa yang masuk tuh bayinya yang nentuin. Nggak bisa kita paksa. Ya, jadi cukup itu komposisinya benar, karbo, protein hewani, lemak, sayur itu ada semua. Tapi berapa yang masuk itu kita nggak bisa paksa, apalagi kalau udah umur setahun lebih. Ya, itu pasti sangat sulit gitu ya. Kemudian aman itu artinya ya jangan ada misalnya kayak telur yang belum mateng, atau kalau di bawah 1 tahun kita campur fresh milk yang belum dimasak, misalnya itu maksudnya aman ya. Kemudian responsive feeding, jadi diberikan dengan cara yang benar. Kalau kita lihat gambar ini, itu lihat ya kakinya. Ini dia harus ada topangannya. Ini juga membuat posturnya akan lebih bagus. Ya, jadi dia harus duduk tegak begini, adep-adepan begini, kemudian kakinya ada yang nopang. Ya, jadi memang benar-benar posturnya seperti itu. Harusnya kalau high chair yang benar itu seperti ini, gitu ya. Oke, slide berikutnya. Jadi ini, nah ini adalah yang contoh tepat waktu ya. Ini saya dikirimin oleh, jadi sebenarnya ya kalau di 6 bulan baru mulai itu atau 7 bulan ya, kalau misalnya dia cuma bejek-bejek doang, itu biarkan saja di awal ya. Ini dia 6 bulan nih anak ini ya, dikasihnya telur. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita suruh pegang sendiri itu asumsi ibu-ibu tuh seringkali baby led weaning. Enggak, jadi dimodifikasi. Kalau baby led weaning murni dia biasanya kalau dari segi perkembangan baik, tapi dari segi berapa banyak yang masuk yang kurang adekuat. Tapi ini membuat bayinya tuh sebetulnya seru. Nah, kemudian ibu-ibu seringkali takut keselak. Ini lihat ya, bayi ini kan juga ibunya ada di situ. Jadi begitu dia kegedean diambil. Jadi bukan berarti dibiarkan gitu ya. Tapi bukan berarti baru kegedean sedikit udah langsung kita itu, jangan, biarkan. Itu kan salah satu cara bayi belajar gitu ya. Oke, ini coba lihat 6 bulan dia udah pakai begitu tuh ya. Jadi artinya sebenarnya kan exercise ini membuat mulutnya itu waktu makan itu jadi tambah pinter gitu, walaupun tidak kita sarankan makan 1 minumnya banyak gitu, enggak juga gitu ya. Jadi kita bisa olah mungkin dengan dikasih kuah sup, misalnya kuah sup itu kan dia seirama dengan rasa makanan. Tapi prinsipnya kalau anaknya sudah tidak suka, tidak mau makan ya, udah nggak mau nih, kasih aja dia 15 menit di depannya dia. Kalau udah nggak bisa ya udah selesai, nanti kan ada lagi 2 jam lagi gitu caranya ya. Jadi jangan maksudnya udah ngemut, udah tepes-tepes gini kita terus gituin, dia tambah jelek biasanya, nggak akan tambah bagus ya. Jadi biarkan saja, misalnya dia udah dikasih nih, kita makan sama-sama pagi-pagi sebelum kantor, makan sama-sama, dia cuma dapat 2-3 suap misalnya, terus nggak mau nih, jangan dihentikan langsung, taruh di situ makanannya depannya kurang lebih 10-15 menit. Nggak bisa, oke selesai, nanti kita 2 jam lagi gitu, terus aja begitu ya. Biasanya dia akan tambah baik gitu ya. Jadi ini adalah tahap-tahap di mana tekstur itu 0-6 bulan biasanya cair kalau kita eksklusif ASI. Tapi bukan berarti
Kalau semuanya harus begitu. Kemudian kalau lihat ekspresi anak ini ya, ada yang bagian yang asem, ya, ada bagian yang dia suka tuh yang ada toast sebelahnya. Jadi ada bagian yang kita mau paparkan baru, ya kan sering tuh kalau dikasih apa nggak mau gitu kan. Tetap dipaparkan, biarkan bayinya tuh kayak ngerasain, karena itu adalah stimulasi, minimal dia dapat stimulasi sensorik gitu ya. Jangan takut kalau bayi udah bisa makan apa aja bisa, apalagi yang susah makan di atas tahun apa aja bisa. Beberapa ibu sharing dikasih cabai sedikit, beberapa ibu ya, jadi kadang-kadang itu membuat dia lebih kayaknya kan, wah ada rasa baru nih, siapa tahu dia suka, dan itu kan lebih cepat biasanya. Ada beberapa ibu yang sharing seperti itu ya. Kemudian dengan bertambahnya usia, pengennya di atas tahun udah makan keluarga ya. Jadi artinya jangan terus-terusan di blender, tapi juga jangan semuanya makan keluarga kalau dia di atas tahun gitu misalnya ya. Oke, jadi perlu banget kita memberikan exercise pada bayi, pada semua rasa, pada semua tekstur, tetapi jangan semuanya diubah sesuai dengan usia. Jadi harus bertahap dia. Misalnya dia umurnya 7 bulan, harusnya dia udah bubur. Ya, udah bubur belum? Disukanya yang bertekstur gitu. Nah, kalau yang bertekstur, kalau bisa malah nasi lembek boleh, gitu. Jadi jangan takut. Justru kalau dia semakin cepet itu semakin keren. Kalau kita lihat BLW, baby led weaning, itu kan semuanya makanan padat. Ya, dari umur 6 bulan aja bisa, gitu. Jadi kalau dia senengnya yang lebih bertekstur, fasilitasi, kerjakan. Justru mungkin itu yang membuat dia lebih happy, gitu ya. Oke. Ini yang tadi ada kuat ya, cukup. Ini sekitar komposisinya. Ingat ya, kalau anaknya tidak mau makan nasi, ini karbohidrat ini adalah yang paling tidak disukai anak tidak mau makan itu nasi biasanya. Jadi kalau yang udah di atas tahun ya, yang belakang udah di atas tahun ya umurnya ya, itu jangan kasih nasi. Kalau kasih roti, kasih mie, kasih udon gitu, kasih pasta, masih mau ya udah nggak usah nasi, gitu ya. Jadi karena saya lihat di kamar praktek itu selalu harus nasi. Itu kalau anak yang nggak suka makan biasanya nggak suka nasi dia. Ya. Nah kemudian ini adalah contoh-contoh protein yang bisa diberikan. Semua protein boleh, gitu ya. Nah ini kalau hati ini memang saya sering kali rekomendasi, terutama pada anak-anak yang bayi ASI. Ya kalau bayi formula, ini ada yang pakai formula nggak ya? Ada ya, campur ya. Jadi sebenarnya kalau pakai formula itu pekerjaan kita jauh lebih ringan. Artinya gini, ngejar pertumbuhan berat badan dan tinggi badan itu bisa pakai formula kalau dia masih ngemut tahapnya. Tapi belajar makannya jangan hilang, atau jangan diganti susu dengan botol lagi. Gitu sebenarnya ya. Jadi nggak apa-apa gitu, daripada dia jelek. Nanti saya akan kasih lihat alurnya ya. Kenapa kita boleh ngasih susu? Karena kita, apalagi kalau kita masih di tahap 1 tahun. Ya, bukan berarti bahwa semuanya harus kasih susu. Tapi saya sering melakukan semuanya susu kalau misalnya nih anaknya 12 bulan, berat badannya 6,5 kilo. Itu udah harus pakai susu full sampai dia berat badannya dapat bagus. Enggak ya? Oke. Ini contoh-contoh sumber-sumber protein yang biasanya pada anak ada yang stylenya itu maunya kalau nasi dulu baru ikan gitu. Ikutin aja gitu ya. Jadi nggak usah harus semua gitu. Jadi berangkatnya tuh dari anak itu sukanya apa gitu ya. Jadi kalau yang masih on off makan, coba kasih lauknya doang ya, siapa tahu dia mau gitu ya. Kalau dia yang saya bilang kriuk-kriuk itu tidak harus kerupuk, mungkin rempeyek pakai kacang juga bisa, rempeyek pakai udang, atau rempeyek pakai teri juga bisa. Jadi ada sumber-sumber yang karbohidrat, ada sumber minyaknya, walaupun mungkin kalau maksudnya diukur ke kita kurang ideal gitu. Tapi ini anak berbeda karena dia belum pernah punya pengalaman makan enak. Jadi makan nasi itu paling tidak suka anak-anak yang tidak suka makan, gitu ya. Kemudian telur itu adalah protein bagus ya. Jadi artinya selain susu, telur itu adalah protein yang cukup lengkap. Maksudnya sumber nutrisi yang cukup lengkap. Dia ada lemaknya, dia ada proteinnya, gitu ya. Jadi itu salah satu senjata kalau misalnya dia tidak suka susu tapi suka telur, ya nggak apa-apa gitu ya. Di samping kan masih ada sumber-sumber kalsium atau protein yang lain, gitu ya. Susu dan telur ini hampir sepadan lah itunya. Apa namanya kalau kita padankan itu hampir mirip gitu ya. Jadi tidak harus susu. Nah, kalau ini saya tidak bahas lagi ya, kecuali yang masih yang umur 7 bulan. Komposisi 4 bintang ini tidak 100% salah, tapi juga tidak 100% betul. Karena komposisi 4 bintang itu yang di lingkaran yang lebih besar itu yang penting.
Ya, tapi sayur bukan berarti tidak boleh, protein nabati bukan tidak boleh, tapi dia lebih susah diabsorpsi. Jadi kalau ibu yang masih susah ngasih makan itu mungkin konsentrasinya ke yang besar. Ya, nanti yang protein nabati dan sayur itu kasih, tapi jangan terlalu banyak. Malah protein nabati itu bisa hilang. Ya, jadi kalau misalnya kita mau protein nabati yang sayur, ya udah kacang-kacangan, kacang panjang kan juga ada nabatinya, ada kacangnya, tetapi ada komponen sayurnya gitu ya, atau kacang sup kacang merah misalnya gitu ya. Oke. Nah, ini cuman untuk pengetahuan aja bahwa unsur-unsur nutrisi itu sebenarnya kalau kita tahu, oh kalau daging sapi itu proteinnya kalau 100 gram itu sekitar 18 gram. Ini untuk menghitung ya, sebetulnya ini untuk ahli gizi, tapi minimal kita tahu nilai proteinnya mana yang paling tinggi kalau dalam 100 gram itu gitu ya. Jadi sehingga ibu bisa kalau naikin berat badan, naikin tinggi badan itu mainnya di protein ya, tinggi badan terutama ya, itu udah di riset sama Seng. Jadi yang Sengnya tinggi, proteinnya tinggi, itu bisa mengejar tinggi badan ya. Tinggi badan itu disetarakan dengan kesejahteraan anak gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah ini sih kalau ini saya rasa sih kalau udah di atas tahun tidak terlalu apa namanya, samalah seperti makanan keluarga. Tapi kalau yang di bawah setahun, kalau dia masaknya sekalian gitu, yang siang sore harus masuk kulkas. Kalau yang terutama di bawah setahun ya, kalau udah di atas tahun itu sama seperti kita sebetulnya ya. Oke. Ini yang responsive feeding. Ini sebenarnya yang ibu tadi ya alami. Yang satu ngemut, yang satu dia ibu nyingkem. Ya, kalau ini sebetulnya saya ambil dari video-video yang dikirim ke saya gitu ya, yang saya dan biasanya sih saya lihat anak-anak yang nggak ada masalah makan itu dari awal itu mereka kayak diberi kebebasan. Jadi nggak terlalu strict dengan aturan banget gitu. Jadi kalau dia pengen makan punya ibunya tuh dari umur 6 bulan tuh sebetulnya itu yang membuat dia jadi gampang. Tapi kalau kita udah atur-atur gitu ya malah jadi susah gitu ya. Oke, jadi kalau bisa mudah-mudahan kalau yang sekarang udah di atas 1 tahun, pelajaran yang mungkin bisa ibu terapkan lagi adalah bermain outdoor activity banyak sebelum makan. Ya, kalau dia jam 8 makan misalnya ya, 1 jam atau setengah jam sebelumnya itu kasih dia outdoor. Ya, outdoor itu tergantung usia. Kalau yang 7 bulan tentu saja tidak bisa, kecuali ibu punya kolam renang di rumah atau punya kolam renang plastik di luar. Itu juga sangat membantu. Karena kalau bergerak itu sebetulnya segala sensorik motorik itu terangsang dia. Makan itu kan, pusat makan itu kan tempatnya kalau di otak di tengah-tengah, itu di luarnya itu harus kita rangsang semua. Karena perkembangan itu kayak domino ya, satu terbuka dia kayak terbuka semua ya. Jadi artinya begitu dia mau makan dia kayak terbuka, tetapi ada momennya dimana dia kalau giginya tumbuh susah lagi makan gitu ya. Anak saya sendiri tuh 7 tahun baru mau makan ya. Jadi yang membuat dia mau makan, Neta kan udah disapih 15 bulan tetap nggak mau makan. Yang membuat dia mau makan itu di sekolahin taekwondo umur 3 tahun, dikasih sepatu roda umur 4 bulan, dikasih main sepeda gitu, yang membuat dia makan. Jadi saya kalau yang udah pecicilan kesana kesini itu jangan diuber makannya, dikasih gerak justru. Biasanya dia akan kayak membaik aja gitu, karena kan dia 1 lapar, 2 rileks. Ya kan hormon-hormonnya keluar semua ya kalau dia bergerak. Dan memang harus outdoor, jangan di mall. Ya, jadi artinya kalau di mall itu kayaknya malah ya mungkin ada beberapa anak yang enaknya Dewi ya kalau di restoran suka ya. Saya lihat di Instagramnya ini dokter Dewi ini semua punya tantangan sama, biar dia dokter. Saya kemarin ke Bali tuh dokter objek, dokter anak semua susah makan dong ya. Jadi semua tidak, bukan karena levelnya dokter, tapi memang anak itu tipikalnya begitu, anak siapa aja begitu gitu ya. Cuma kita mungkin kalau saya sebagai dokter anak mungkin belajar dari kok anak ini gampang banget ya makannya, kok yang anak ini kok susah gitu. Terus saya bercermin juga kepada pengalaman saya pribadi yang mempunyai anak susah makan karena dia dasarnya juga menyusui. Begitu lepas nyusunya tetap susah karena periode fase kritis belajar makan itu kan di bawah setahun. Jadi kalau dia udah di atas tahun susah makan itu pasti panjang urusan kita sama proses makan ini gitu ya. Tapi dengan bertambahnya usia banyak input-input yang atau banyak stimulasi yang kita bisa kerjakan pada anak, dimana bergerak di alam bebas itu juga akan membuat dia
makan gitu ya. Jadi yang penting tuh jangan dibikin stres banget gitu, karena nanti juga akan berlalu. Kalau stres itu yang rugi dua-duanya, anaknya juga nggak menjadi pinter, kitanya juga jadi cantiknya hilang gitu ya. Ya jadi artinya, nah ini feeding rules ya, ini juga harus tegak ya. Biar dia di atas tahun, biar di atas 2 tahun, biar di bawah tahun, ini harus tegak, jadwal ya. Jadwal itu harus benar. Jadi kalau karena dia nggak mau makan, seringkali orang tua tuh kasih biskuit lah, dikasih yang kriuk-kriuk di waktunya belum makan. Atau tadi saya lihat tuh, wah bayinya nangis langsung kasih tete. Nanti padahal sebentar lagi mau makan, udah pasti nggak bisa makan itu, gitu ya. Jadi jadwal ini penting. Kapan dia boleh makan, kapan dia boleh netek, kapan dia waktunya snack, kapan dia harus makan, bener, gitu ya. Ini jadwal harus, nggak boleh ditawar. Jadi kalau dia nggak mau, ya udah hanya kasih air. Ya kadang-kadang orang tua nanti dia sakit, tapi usahanya jangan sampai cuma di situ. Di sini kan kebetulan ada yang banyak yang di atas tahun udah aktivitas keluarnya banyakin aja, outdoor activity ya, bukan berarti dibawa ke mall-mall gitu, itu malah nggak mujarab itu biasanya ya, di lingkungan di rumah aja ya. Oke. Kemudian lingkungan tadi saya udah bilang bahwa tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada distraksi. Sekarang banyak sekali yang kita lihat di depan gadget ya, itu banyak banget, hampir kita melakukan survei itu banyak banget yang seperti itu gitu ya. Kemudian kalau bisa sejak awal itu dorong anak makan sendiri, karena itu senjata kita yang paling mujarab gitu ya. Nah ini cuma sekedar tahu aja bahwa klasifikasi susah makan ini ada ini. Yang paling banyak itu adalah ketidaktepatan dalam itu tadi, seperti makan dalam praktek sehari-hari itu banyak banget yang keliru, kayak jadwal yang seringkali kita tanya ibunya jadwalnya gimana, sebangunnya bayi, nggak boleh begitu, harus kita jadwalin ya, kapan dia waktunya bangun, kapan waktunya tidur gitu ya. Jadi nggak boleh sebangunnya bayi, tergantung. Jadi kalau umur 7-8 bulan itu kita harus sudah punya pola ya, bangun jam berapa, makan jam berapa, main jam berapa, itu karena itu berhubungan, makan, main, bangun itu berhubungan, satu salah semuanya salah. Jadi makanya jangan sampai keliru. Kemudian juga ada small eaters, jadi dia maunya sedikit-sedikit. Nah tapi kalau yang small eaters ini biasanya jatuh akan dalam kondisi gizi kurang. Nah ini yang kita harus hati-hati. Nah pada bayi yang menyusui, yang masih periode menyusui direct breastfeeding itu seringkali terjadi itu, dikit-dikit banget makannya, karena nggak makan, maunya tete gitu. Itu yang mudah-mudahan tidak terjadi ya. Oke. Kemudian kalau parental misperception itu biasanya anaknya gizinya baik, cuman orang tua mempersepsikan salah. Ini salah satu klasifikasi yang diteliti oleh guru kami Prof. Damayanti ya. Oke, slide. Terus, nah ini yang saya mau tunjukkan ya. Seringkali semua dokter anak, apalagi yang ahli gizi, dokter anak ahli gizi, begitu dia lihat jelek ya, jadi kesulitan makan, dia tentuin ini gizi kurang atau gizi baik. Kalau gizi kurang, itu dilihat nih feeding rules-nya benar atau salah. Ya, begitu dia benar tapi gizinya kurang, dia langsung main susu biasanya. Jadi langsung, karena kalau udah gizinya kurang tapi ininya benar, langsung main susu kalau gizinya kurang. Ya, tapi kalau gizinya baik itu bisa lebih panjang. Ya, jadi diperhatikan dulu feeding rules-nya. Kemudian diperhatikan dulu bagaimana caranya orang tua itu persepsinya seperti apa. Dia lebih panjang. Yang penting jangan jatuh di sini aja. Ya, kalau jatuh di sini dia biasanya orang akan langsung main susu. Ya, tadi saya dapat pasien 20 bulan, berat badannya 9 kilo masih ditetek. Nah, itu udah langsung suruh nyampe, langsung masuk susu. Karena udah terlalu banyak yang dikejar. 2 kilo ngejar untuk 4 bulan udah pasti nggak bisa kalau kita nggak potong gitu, ya. Oke, ini hanya untuk tahu saja bahwa di mana ibu posisinya, kemudian dia usia berapa. Yang jelas kalau usianya udah bisa loncat sana loncat sini, jangan diuber anaknya, suruh main yang banyak sebelum makan, mainnya di luar gitu. Tapi kalau masih di bawah-bawah setahun, ya itu tadi feeding rules sama perkembangannya tuh di tahap apa. Kalau tahapnya baru belajar berdiri, naikin jadi manjat, itu kan kalorinya lebih banyak. Kalau perlu punya, sekarang kan ada penyewaan prosotan, bisa di rumah kalau yang di bawah setahun ya, karena kan belum banyak aktivitas yang kita mau. Tapi kalau yang udah di atas setahun atau 1,5 tahun itu mah biarkan saja. Ya kasih gerak yang baik, maksudnya kita mesti lihat nih, kita apa nih yang bisa diadakan lagi di rumah gitu. Karena memang kalau udah kesulitan makan, udah anaknya 1,5 tahun gitu-gitu, itu biasanya sih panjang. Ya seperti anak saya itu
Anaknya Dewi juga susah ya. Ya biasanya kita nunggu setelah dia nyapih karena dia masih periode menyusui. Ya, jadi anaknya dokter anak juga sama kok kesulitannya. Siapa aja anaknya dokter objin sama aja semuanya gitu ya. Jadi ibu jangan kecil hati karena ini bagian dari proses membesarkan anak gitu ya. Yang penting jangan stres ya. Ini yang saya survei sepintas yang saya mau kasih lihat saja bahwa ternyata survei ini memperlihatkan ya kalau dilewatin aja anak itu biasanya dia akan suka makan kalau bersama keluarga. Kemudian pada anak-anak yang MPASI itu dia perlu waktu biasanya. Saya punya kelas parenting MPASI, saya di kamar praktek begitu sedikit aja dia berat badannya kurang, usianya udah 4-6 bulan, saya cenderung untuk melakukan cepet aja MPASI. Karena apa? Karena begitu kita mulai itu dan waktunya tepat, memang dia waktunya makan, walaupun dia sedikit, waktu dia 6 bulan jadi lebih bagus. Gitu ya. Jadi jangan telat memulai MPASI kalau menurut saya. Ya. Karena 6 bulan itu adalah waktu yang termaksimal untuk memulai MPASI. Jadi kalau saya pribadi, kecuali anaknya bagus banget ya udah MPASI 5 bulan kurang 5 bulan 29 hari. Tapi kalau dia dikit-dikit udah kurang itu, saya lebih senang mulainya sebelum 6 bulan. Karena dia rata-rata perlu waktu sekitar 2-3 minggu untuk belajar makan. Gitu, nggak mungkin saya jarang ngelihat anak tuh langsung suka makan. Pasti dia perlu waktu. Walaupun dalam dia belajar itu tergantung respons orang tua gimana menghadapi anak yang masih pelan-pelan itu gitu ya. Oke, kemudian juga makan bersama keluarga itu hampir 89% tuh anak lebih mau melakukan itu. Jadi memang sih ini pada ibu-ibu yang bekerja akan sulit gitu ya. Jadi artinya tapi harus punya strategi, kali di rumah ada eyangnya kali gitu ya. Jadi mungkin harus dicari karena memang akal harus panjang gitu ya.